Ya, artinya tanpa ridho kali ini ya. Jadi kalau buat ridho ini peringatan kali ya. Terus satu kali dia melangkah ke sana, kejeblos lagi, ini diingetin nih sama Allah. Ya, jadi Idul Adha kali ini 1442 Hijriah. Memang kita betul-betul di dalam ujian Allah. Memang sesuai dengan sejarah Idul Adha, Idul Kurban itu sendiri. Bahwa sejarahnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Di sisi lain Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan jiwanya. Kalau memang mereka lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di muka bumi ini. Jadi itulah ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, inilah yang harus menjadi pembelajaran untuk umat Islam, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa tagarrub ilallah, peristiwa mendekatkan diri kepada Allah. Satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengorbankan sesuatu yang mereka cintai. Untuk Nabi Ibrahim putranya, untuk Nabi Ismail jiwanya. Artinya pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah kita harus mampu mengorbankan sesuatu apapun yang kita miliki, yang kita cintai, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sabar. Jadi kedua beliau ini ikhlas menerima perintah Allah apapun itu, mengorbankan apapun. Yang ketiga, yang kedua dia mengorbankan apapun. Yang ketiga, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam era Covid ini tentunya ini bisa kita jadikan satu i'tibar, satu pembelajaran, bahwa ujian Allah kali ini untuk umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang sekarang telah bermutasi menjadi Delta dan sebagainya ya. Nah, ini ujian. Jadi kalau kita ambil iktibar dari kedua nabi ini, pertama kita harus ikhlas mengorbankan segala kepentingan kita saat ini. Kita ada sapi, alhamdulillah 14 ekor sapi, dan mungkin ada 40 ekor kambing ya, yang alhamdulillah hari ini semua selesai kita sembelih dan dalam proses pendistribusian kepada para mustahik. Ya, macam-macam. Ada saya sendiri, kemudian ada warga sini, warga Pondok Jaya, kemudian ada dari Pak Gubernur 1 ekor, ada dari Pak Sandiaga Uno 2 ekor yang diserahkan kepada Fahmi Tamami ya, Forum Silaturahmi Takbir Masjid dan Musyawarah Indonesia. Ini kebetulan memang sudah sejak lama, beberapa tahun yang lalu, beliau Pak Anies dan Bang Sandi selalu memberikan kurban kepada Fahmi Tamami seperti itu. Ya, artinya Bang Sandi, Bang Anies memang teman dekat ya, kalau boleh dibilang sahabat lah gitu. Jadi makanya saya katakan tadi di dalam wawancara pers bahwa Fahmi Tamami ini punya komitmen. Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah, Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Jadi komitmen Fahmi Tamami itu adalah mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, dalam rangka mewujudkan ukhuwah wataniyah, persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Ukhuwah basyariyah, persatuan manusia secara global. Karena semua ini perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ukhuwah Islamiyah diperintah oleh Allah. Ukhuwah wataniyah dengan berbagai macam perbedaan bahasa, budaya, bahkan agama, itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fahmi tamami melalui masjid kita bertekad untuk mewujudkan 3 jenis ukhuwah itu. Ya, alhamdulillah setiap tahun memang saya selalu motong sendiri. Itu dalam rangka apa ya? Lebih merasakan bagaimana kurban yang kita sembelih itu lebih bisa menghayati lah ya. Makanya saya berusaha untuk memotong sendiri. Itulah bahwa saya katakan tadi bahwa ini kita diuji sama Allah sebagaimana Ibrahim, Ismail diuji Allah. Kalau kita mengacu kepada ujian yang diberikan kepada 2 nabi itu alaihi wassalam, ujian kita ini sangat ringan. Kalau Nabi Ibrahim dituntut untuk menyembelih putranya, bukan menyembelih hewan kurban. Ismail pengorbanannya apa? Menghilangkan jiwanya, menyerahkan jiwanya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian kita sekarang apa? Pengorbanan kita jauh lebih ringan daripada apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Makanya yang pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan menguji seorang manusia di luar kemampuannya. Jadi Allah tidak mungkin menguji kita yang kita tidak mampu memikulnya, kita tidak mau melaksanakannya. Kira-kira seperti itu yang harus kita apakan ya, kita lihat gitu. Kemarin saya Idul Adha di rumah dengan jamaahnya cuma 7 orang. Di antaranya dari Rahim di situ sama ya orang-orang rumah lah. 7 orang khutbah Idul Adha di depan 7 orang. Imam sholat Idul Adha mengimami 7 orang. Jadi sholat di rumah memang kemarin saya laksanakan. Tadi keadaan Ridho gimana? Nah, Ridho ini masih dalam proses persidangan ya. Jadi belum inkrah. Masih ada 1-2 kali sidang lagi. Tapi dalam hal ini saya ya menyerahkan sepenuhnya kebijakan daripada penegak hukum dalam hal ini, jaksa penuntut umum, pengacara dan hakim itu sendiri. Saya dan Ridho sudah ikhlas menerima apapun yang akan diputuskan hakim dan JPU, jaksa penuntut umum. Iya, artinya tanpa ridho kali ini ya. Jadi ya karena itu tadi mungkin mudah-mudahan termasuk ujian juga. Kalau ya mungkin ya kalau buat Ridho ini peringatan kali ya. Udah 1 kali dia melangkah ke sana, kejeblos lagi, ini diingetin nih sama Allah. Masya Allah ya. Dari pihak sana selama COVID ini tidak diperkenankan untuk masuk, tapi kita bisa konteks melalui HP kayak gitu. Ya beliau dia selalu mengharapkan kesehatan Papa, supaya Papa tetap sehat, sabar, dan lagi-lagi minta maaf melulu gitu ya. Maafin Ridho Pak gitu ya. Ya udah, memang sebagai orang tua kan pintu maaf selalu terbuka dan doa selalu kita panjatkan untuk anak. Ridho apa? Ya artinya jangan sampai yang ketiga kali gitu ya. Bahwa yang kedua ini aja saya sudah menyatakan hands up untuk melecut dia bahwa dia harus bertanggung jawab sepenuhnya sendiri dalam rangka agar efek jera itu betul-betul dia alami. Ridho. Selamat Hari Raya Idul Adha,
1442 Hijriah, teriring doa dan himbauan, mari kita terima kondisi ini dengan ikhlas sebagai ujian Allah dan sabar tentunya. Karena ujian, obat dari ujian ya sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri. Wahai orang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar. Dan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Wow.